Ketemu lagi dengan Mbok Baby di acara Mbok Baby bertanya pada netizen. Nah, tadi kan ini loh, kayak rumput berat. Anak juga nggak ada yang mau bantuin. Tahu gitu dulu Mbok Baby itu program pemerintah, program KB supaya nanya cuma 2, 5 ini makannya banyak semua ya. Nah, sekarang coba kita tanya netizen apa sih pendapat netizen tentang kontrasepsi ya. Yuk, mari. Kalau keluarga berencana berarti mereka merencanakan keturunannya itu kayak mau berapa anak, mau kapan punyanya gitu, mau selang berapa lama gitu, kayak gitu-gitu sih. Suatu upaya pemerintah untuk membatasi banyaknya kelahiran dalam satu keluarga ya, yang tujuannya sebenarnya untuk kesehatan ibu dan anak juga dan kesehatan keluarga juga. Orang tua dengan 2 anak. Keluarga berencana teratur. Iya, penuh persiapan, teratur, kemudian penuh pertimbangan. Oke, kalau menurut aku sendiri, keluarga berencana itu ya untuk merencanakan keluarga yang lebih baik gitu. Benefitnya ya buat mempersiapkan mental dan juga finansial buat keluarga-keluarga yang mau punya anak, terus juga untuk menghindari kehamilan-kehamilan yang nggak diinginkan. Jadi keluarga berencana sih kalau yang ada di pikiran aku pertama kali itu, karena di mana-mana platformnya gambarnya adalah orang tua dan 2 anak, laki-laki perempuan atau laki-laki dan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Nah, tapi sih mungkin definisinya lebih dalam daripada itu ya. Mungkin kayak ketika orang tua atau sepasang suami istri dia memutuskan untuk siap memiliki berapa anak dengan latar belakang pendidikan yang harus dipenuhi dan juga finansial juga yang harus dipenuhi juga. Sama buat ini sih population control gitu biar nggak overpopulated. Keluarga berencana ini sebenarnya awalnya adalah program pemerintah yang dicanangkan oleh mantan presiden kita ya, Pak Soeharto dulu di era Orde Baru. Tujuannya untuk mengendalikan laju jumlah penduduk dengan penggunaan kontrasepsi secara masif. Dulu kalau masih ingat jargonnya itu 2 anak cukup. Nah itu. Nah mungkin sampai sekarang juga masih seperti itu jargonnya ya, karena memang program ini masih dilanjutkan sampai sekarang. Tapi dengan beberapa pengembangan. Jadi bukan lagi hanya untuk mencegah kehamilan saja, tapi juga untuk menentukan usia berapa seseorang ingin menikah. Supaya jangan terlalu muda, apalagi masih usia anak ya. Kapan mau pertama kali punya anak? Atau apakah mau langsung atau mau menunda? Juga jarak usia antar anaknya. Mau berapa jumlah anaknya, dan diantara itu pilihan-pilihan kontrasepsi yang mau digunakan itu yang apa saja. Kontrasepsi itu Jenis-jenis alat kontrasepsi itu ada banyak, ada 3 macamnya. Ada yang sederhana, ada yang hormonal, sama yang pakai alat, dan ada juga yang mantap atau yang permanen. Sebenarnya kalau yang aku tahu mungkin general pada umumnya yang pertama adalah IUD, karena aku sendiri juga pemakai IUD gitu kan. Yang kedua kondom, yang ketiga suntik, terus ada implan, kemudian ada juga pil kayak gitu. Kemudian ada juga yang lebih steril itu kalau nggak salah vasektomi atau tubektomi gitu kalau nggak salah. Kalau yang sejauh aku tahu sih yang paling umum itu ada pil KB
sama ada kondom. Cuman pil KB kan juga terbagi ya, ada yang bentuknya kayak obat gitu sama ada yang suntik. Itu sih yang aku tahu. Kalau yang aku familiar banget itu ada pil KB, ada suntik KB, terus juga ada kondom, ada vaksetomi, sama apa namanya, tubektomi ya kalau yang perempuan ya. Terus ada yang spiral itu apa namanya, intrauterina system atau device. Itu sih yang aku familiar. Macam apa pil KB gitu ya, IUD, dan ada juga yang kontrasepsi darurat seperti morning pill. Namanya morning pill bukan sih? Aku lupa namanya. Pokoknya pil besok harinya aja gitu ya. Kalau yang sederhana, namanya aja udah sederhana kan, pasti dia gampang banget buat didapat, kayak kondom atau coitus interruptus atau pantang berkala atau main berkala dan suhu basal. Ada kontrasepsi yang karena kan biasanya kontrasepsi dilakukan ke perempuannya gitu ya. Ada kontrasepsi yang dilakukan ke laki-lakinya seperti misalnya vasektomi gitu, which is very effective gitu kata penelitian sih gitu. Terus yang kedua, kalau hormonal dia ada suntik, pil KB, susuk atau implan yang dipasang di sini. Terus kalau yang apa namanya, pakai alat itu ada IUD, jadi dia dimasukin ke dalam vagina, ya ke dalam rahim sih lebih tepatnya. Terus kemudian yang terakhir yang mantap atau permanen, ini bisa dilakukan oleh laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan namanya tubektomi, kalau laki namanya vasektomi. Oh, itu kondom eksternal. Ini kondom. Nah, yang tadi aku bilang, kalau kondom itu tuh termasuk metode kontrasepsi yang sederhana ya, bisa dapat di mana aja, terus murah. Kondom dimasukin di penis laki-laki, dipasang di penis laki-laki. Kondom. Kondom. Itu cara penggunaannya, kalau misalnya penggunanya ya memiliki penis, berarti dipakaikan ke penisnya gitu. Mungkin kalau yang di kondom itu tuh di ujungnya tuh ada kayak ruang kecil gitu ya. Yang aku tahu sih ruang itu dipegang, baru yang karet buat yang agak-agak kerasnya itu ditarik deh sampai ke pangkal penisnya. Apa sih bilangnya? Iya, udah deh. Kalau kondom sendiri ya, selain untuk mencegah kehamilan, dia juga bisa melindungi dari infeksi menular seksual, dan juga dia juga bisa melindungi dari HIV/AIDS. Cara pakainya dipasangkan ke penis dari kepalanya sampai ke pangkalnya gitu. Penggunaannya ini kan kondom yang buat cowok ya, itu ya disarungin ke penis si cowoknya. Yang pertama ini adalah kondom. Pasti udah banyak yang tahu ya, karena ini jamak banget, ditemukan gampang kok, ditemukan di supermarket juga banyak. Ini termasuk salah satu kontrasepsi yang cukup efektif loh, dan digunakan oleh laki-laki. Jadi dibungkuskan ke penisnya, jadi itu bisa mencegah masuknya sperma ke liang vagina. Jadi nanti spermanya akan tertampung di ujung kondomnya itu tuh. Nah, keunggulan dari kontrasepsi ini selain efektivitasnya juga dia bisa mencegah beberapa infeksi menular seksual seperti misalnya HIV, hepatitis, gonore, chlamydia, dan lain-lain. Nah, ini adalah keunggulan kondom yang tidak dimiliki oleh kontrasepsi lainnya. Jadi hanya kondom lah satu-satunya kontrasepsi yang bisa mencegah penularan beberapa infeksi menular seksual ini. Itu kondom internal ya. Jadi yang dipakai di dalam vagina atau mungkin anus gitu bisa. Oh, ini juga kondom. Ini kondom pada wanita. Cara makanya tinggal dimasukin aja. Biasanya kayak kita jongkok gitu, posisi jongkok sebelum ML ya pastinya. Posisi jongkok terus kita masukin ke dalam vagina. Aku kayaknya kurang tahu, tapi kalau aku boleh bisa nebak itu kondom vagina kalau nggak salah. Kalau Ini kondom untuk perempuan. Cara penggunaannya tuh
Jadi kayak ada dua sisi, tapi aku nggak tahu ya yang sisi yang mana. Pokoknya agak dilipet gitu, terus yang satu sisinya dimasukin ke dalam, udah deh, gitu doang taunya. Tunggu, aku pernah tahu ini. Kalau nggak salah namanya diafragma ya. Ini adalah kondom perempuan. Masih langka ya di Indonesia. Prinsipnya sama dengan kondom laki-laki, dia mencegah sperma masuk ke liang vagina dan rahim. Tapi ini digunakan oleh perempuan. Kalau yang tadi digunakan oleh laki-laki. Jadi dia punya dua cincin. Cincin yang satu itu melingkupi mulut rahim ya, di dalam, dimasukkan ke dalam. Lalu cincin yang satunya lagi itu untuk melingkupi liang vagina di luar. Nah, nanti setelah berhubungan seksual dilepas lalu dibuang. Ya itu, tapi ini masih sangat langka banget ya di Indonesia ya. Bahkan kayaknya belum ada produksi dalam negerinya nih. Semua barangnya masih impor kalau misalkan cari di toko online gitu ya. Tapi efektivitasnya sama dengan kondom laki-laki. Oke, itu pil KB. Diminum aja tiap hari, harus rajin ya, gak boleh kelewat. Pil. Nah, ini pil KB. Ini pil KB. Apa ya? Nggak tahu lagi aku. Aku cuma taunya diminum aja. Gunaan diminum setiap hari sih yang aku tahu. Setiap hari satu pil. Ini pil KB. Ya, ini salah satu pilihan kontrasepsi yang paling umum. Banyak yang pakai, banyak yang suka, tapi jenisnya macam-macam sekali sebenarnya. Kandungannya bisa beda-beda dan mereknya juga beragam ya. Nah, ini sebenarnya fungsinya itu tidak hanya untuk mencegah kehamilan saja, tapi ada beberapa fungsi lain. Misalnya dia bisa juga untuk mengatur haid. Untuk yang haidnya tidak teratur gitu ya, yang siklusnya terlalu panjang gitu, misalkan karena PCOS gitu, itu bisa menggunakan pil KB. Nah, cara kerjanya dia tergantung dari kandungan pil KB-nya. Tapi intinya pil KB ini dia memodifikasi hormon perempuan sehingga tidak terjadi ovulasi atau tidak terjadi penebalan dinding rahim, sehingga kehamilan juga tidak terjadi. Nah, karena pilihan dan fungsinya yang beragam ini, termasuk efek sampingnya juga lumayan banyak, maka sebaiknya penggunaan pil KB ini harus sesuai dengan anjuran dokter ya. Karena sekalian juga harus diajarkan cara minumnya. Karena kunci efektivitas dari pil KB ini adalah kedisiplinan meminum obatnya. Ini yang namanya IUD bukan sih? Kayaknya IUD deh. Caranya dipasangkan ke vagina. Yang pakai alat yang dimasukin ke dalam vagina kamu, ke dalam rahim lebih tepatnya. Kalau ini perlindungannya bisa buat 8-10 tahun. Menurutku sih tergolong murah ya. IUD. Dipakainya itu jadi sebenarnya ada alat gitu, jadi dimasukin ke vagina kita, lubang vagina ya namanya kalau nggak salah. Itu dimasukin ke situ, jadi nanti dia akan membuka gitu jadi T gitu kalau nggak salah, menutupi tuba falopi apa ya kalau nggak salah. Ini mungkin juga pil KB tapi yang ditanam ya. Cara penggunaannya ditaruh di dalam rahim ya kalau aku nggak salah. IUD atau dalam bahasa Indonesia ini AKDR. IUD itu intrauterine device atau AKDR ya, alat kontrasepsi dalam rahim. Jadi ini adalah alat kontrasepsi yang efektivitasnya sangat tinggi sekali ya, dan bisa untuk jangka panjang. Ini nanti alatnya sekecil itu dimasukkan ke dalam rahim dan dia akan membuat suasana radang alus dalam rahimnya. Jadi sperma yang masuk itu nanti kondisinya bisa jadi lemah atau bahkan mati, jadi tidak bisa membuahi. Nah, keunggulannya dia ini tidak mengandung hormon, jadi tidak ada efek samping hormon yang tidak diinginkan. Jadi mensnya tetap bisa teratur, terus tidak ada mood swing, berat badan juga tidak bertambah gitu ya, libido juga tidak terpengaruh gitu. Dan dia hanya 1 kali dipasang, dia bisa bertahan antara 5-8 tahun. Nanti bisa langsung segera subur lagi setelah dilepas gitu. Mau berapa jumlah anaknya, dan diantara itu pilihan-pilihan kontrasepsi yang mau digunakan itu yang apa saja, seperti itu. Itu suntik, KB suntik.
Kalau suntik dia juga sama, dia hormonal. KB suntik tuh ada macam-macam. 2 sih sebenarnya yang paling sering dipakai di Indo, yang KB 1 bulan sama KB 3 bulan. Itu suntik di lengan sih setahu aku di lengan. Oh, ini juga mungkin ke KB yang tapi disuntik. Itu KB suntik. Ada yang per bulan, ada yang per 3 bulan. Disuntikannya intramuskular. Disuntikin ke bagian mananya aku kurang tahu. Ini KB suntik. Ya, ini juga termasuk pilihan KB yang cukup disukai oleh perempuan ya. Ada pilihannya yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Dan juga termasuk sangat efektif dan tidak serumit pil KB ya. Karena kan nggak harus diminum setiap hari. Tapi tetap sama, kuncinya juga ada di kedisiplinan jadwal suntiknya. Dan karena kandungannya ini hormonal seperti pil KB, jadi cara kerja dan efek sampingnya juga kurang lebih sama dengan pil KB. Ini kalau nggak salah namanya susuk ya? Susuk KB gitu nggak sih? Cara pasangnya ya kayak dimasukin ke kulit gitu. Alat kontrasepsi darurat ini banyak banget mereknya, nama mereknya tuh baik banget. Mungkin kayak sedikit orang yang tahu. Itu implan. Ya, implan biasanya di bawah kayak kulit apa ya bahasanya ya. Aku pernah lihat nih. Saudaraku pernah pakai tapi aku nggak tahu ini apa ya namanya. Itu aku nggak tahu. Implan. Ini implan atau kalau masyarakat awam sering sebutnya susuk ya. Jadi bentuknya seperti strip atau seperti korek api gitu. Nanti dia akan dimasukkan ke lapisan lemak di lengan atas sini. Nah, ini strip ini akan mengeluarkan hormon progesteron per periode waktu tertentu. Sehingga lapisan rahimnya itu tetap terjaga tipis. Jadi dia tidak bisa menopang kehamilan. Ini termasuk kontrasepsi jangka menengah ya, dia bisa bertahannya antara 2 sampai 3 tahun. Efek sampingnya sama seperti kontrasepsi hormonal lainnya karena sama-sama mengandung hormon juga. Morning pill mungkin ya kayaknya. Caranya biasanya itu kontrasepsi darurat sih. Jadi diminum misalnya besoknya setelah, aku lupa takut salah ya, antara setelah mengetahui positif hamil gitu atau setelah melakukan hubungan seks tanpa pengaman mungkin ya. Kayaknya aku nggak tahu deh itu apa. Kayak pil. Tunggu. Ini tuh yang dikenalnya dengan morning pill bukan ya? Hah? Ini juga pil KB ya atau beda lagi? Aku nggak tahu sih kalau ini. Pokoknya dia hanya bisa diminum kayaknya 24 jam apa 32 jam setelah melakukan hubungan seksual, tapi yang spermanya keluar di dalam gitu kalau nggak salah. Nah, yang terakhir ini kontrasepsi darurat atau morning after pill. Nah, namanya aja kontrasepsi darurat. Jadi ini adalah kontrasepsi insidental aja untuk mencegah kehamilan setelah hubungan seksual tanpa kontrasepsi sebelumnya. Disebut morning after karena memang harus segera diminum setelah berhubungan seksual tanpa kontrasepsi itu. Nah, dia hanya bisa efektif itu paling lambat 72 jam setelah hubungan seksualnya ya. Itu pun efektivitasnya juga makin berkurang. Semakin mendekati 72 jamnya itu efektivitasnya dia semakin berkurang. Dan karena sifatnya hanya untuk darurat aja, berarti tidak cocok untuk jangka lama. Jadi kalau memang masih mau menunda untuk periode waktu tertentu, lebih baik pilih metode kontrasepsi yang lain yang lebih sesuai. Oke. Beli kondom sih ya pernah aku biasanya ke apotek ya. Dulu waktu zaman kuliah pernah beli kondom buat sekelasan gitu, emang tugas dari kampus. Belinya tuh emang nggak cuma 1 kotak, belinya tuh kayak 5-10 kotak gitu. Terus kayak ditanyain gitu sama kasirnya, terus kayak orang-orang liat ngapain nih. To be honest, ketika beli kondom gitu ya, itu kayak udah tamblak aja gitu, karena memang ya kita butuh gitu kan, daripada kenapa-kenapa juga.
Kalau mungkin lebih tepatnya begini, karena kitanya pede gitu kan, beli gitu, jadi yang awkward, yang merasa canggung itu yang mereka gitu, kayak yang jadi ngerasa gimana, tapi itu mereka gitu, mereka yang canggung malah bukan aku kayak gitu. Pede aja gitu. Kalau aku secara pribadi beli kondom sih belum pernah ya, karena memang sepertinya aku masih tipikal yang malu untuk beli gitu. Jadi biasanya sih paling mengandalkannya ya ke pasangan gitu, karena udah dibayangi dengan ketakutan kalau seandainya yaitu tatapannya si kasir atau mungkin nanti pembeli yang lain pas ngeliat gitu. Jadi kalau aku pribadi sih belum pernah. Aku sih pernah, ya biasa aja sih, dia nggak gimana-gimana, ya mungkin aku udah cukup dewasa juga untuk beli itu, jadi ya biasa-biasa aja. Aslinya sih biasa aja sih, nggak gimana-gimana, entah muka aku cukup dewasa gitu ya untuk beli kondom gitu. Gini, pertama saat seseorang membeli sesuatu gitu, kita tidak tahu apakah dia beli untuk dirinya sendiri atau bukan gitu. Dan itu juga bukan urusan kita sebenarnya. Gitu, gue mau beli kondom kayak harus lihat kanan kiri. Oh, oke, aman guys. Ya berarti dia sadar gitu loh bahwa safe sex itu penting banget gitu kan. Aku ya yang tadi aku bilang sih, aku bodo amatan sama orang lain gitu loh. Maksudnya ya selama dia menggunakan itu dengan konsen sama pasangannya, ya kenapa enggak gitu. Ya itu hak masing-masing orang lah, tanggung jawab masing-masing orang gitu sih kalau aku ngeliatnya. Jadi aku nggak ada pandangan yang gimana-gimana gitu. Ya kalau kataku justru bagus dia beli kondom gitu, berarti dia menyadari resiko berhubungan seks, resiko berhubungan seks gitu, kayak bisa hamil, bisa tertular STD dan sebagainya. Ya dia cukup aware gitu akan kepentingan untuk diri dia sendiri gitu kan, kesehatan diri dia sendiri sih. Kalau aku sih lebih kayak gitu. Dia membutuhkan itu, makanya dia beli gitu kan. Cuma ya berarti antara dia kebobolan gitu, maksudnya kayak dia lupa nggak pakai pengaman gitu, atau pengamannya robek gitu, mungkin karena penggunaan yang tidak tepat. Bagus banget. Berarti kalian sadar gitu, sadar akan kesehatan diri kalian gitu kan. Ya daripada kamu melakukan tindakan yang lebih jauh lagi kan, mendingan kamu cegah gitu loh. Aku pendapatnya sih nggak ada masalah ya, karena kan aku nggak tahu nih secara pribadi apa yang terjadi ketika dia ngelakuin hubungan seksual, apakah dia memang konsen melakukan itu, terus ada kerusakan kondomnya mungkin, atau mungkin dia korban kekerasan, kayak pasangannya tidak mengizinkan untuk menggunakan kondom, tapi sebenarnya dia nggak mau dan dia timbul kekhawatiran. Jadi sebenarnya nggak ada masalah, cuman kan memang mengakses morning pill itu kayaknya agak sulit gitu ya, karena harus kayaknya datang ke dokter, dan dokter yang memberikan izin untuk seseorang bisa beli. Nggak apa-apa. I kind of person that I'm just gonna mind my own business gitu. Aku nggak, ya terserah dia gitu. Kontrasepsi ini kan sebenarnya adalah bagian dari layanan kesehatan ya. Yang layanan kesehatan itu adalah bagian dari hak asasi warga negara yang harus dijamin oleh pemerintah. Nah sebenarnya dalam hal kontrasepsi ini menurut saya pribadi memang sudah ada upaya-upaya dari pemerintah untuk menjamin itu, yaitu pemerintah menyediakan obat-obat dan alat-alat kontrasepsi di puskesmas itu gratis. Tapi memang permasalahannya itu karena distribusinya yang belum merata. Biasanya karena kesulitan akses. Jadi masih banyak sekali masyarakat Indonesia, terutama yang di daerah-daerah pelosok ya, itu belum bisa mendapatkan layanan ini secara maksimal. Atau kesulitan lah dia menyesuaikan jadwal kontrasepsinya itu ya. Jadi misalkan dia KB suntik 1 bulan gitu.
dia udah dapat gratis dari puskesmas. Tapi dari rumah dia untuk menuju ke puskesmasnya itu harus jalan kaki itu bisa 3 jam. Atau dia harus numpang mobil yang belum tentu lewat setiap hari gitu. Terus nanti misalkan udah sampai di puskesmasnya, ternyata stoknya nggak ada karena keterlambatan pengiriman misalnya, atau barangnya ada, tenaga medisnya yang lagi nggak di tempat gitu. Akibatnya penyuntikannya terlambat dan tidak bisa sesuai jadwal, sehingga efektivitas KB-nya tentu saja jadi menurun. Dan ini kan akan berakibat perencanaan kehamilannya, perencanaan keluarganya jadi berantakan ya. Nah, belum lagi soal layanan perorangannya. Ini masih banyak sekali terjadi, termasuk di kota-kota besar loh. Banyak sekali tenaga medis yang masih menghalang-halangi hak setiap orang untuk mendapatkan layanan kontrasepsi. Jadi sering terjadi perempuan itu misalnya ya dia belum menikah, itu tidak akan diberikan kontrasepsi, ditolak gitu, atau bahkan diminta dulu bukti surat nikahnya, atau ada surat izin nggak dari suami, atau memang harus datang bersama dengan suami pada saat berkonsultasi kontrasepsi itu. Atau misalkan pada saat dia belum ada anak, atau misalkan anaknya baru 1 gitu, itu ditakut-takutin saat ingin berkontrasepsi gitu. Jadi instead of giving the education, alih-alih tenaga medis itu menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode kontrasepsi dan memberikan kebebasan bagi pasien untuk memilih sesuai kebutuhannya, justru tenaga medis sering memaksakan value pribadinya, nilai moral pribadinya kepada pasien, dan ini sebenarnya adalah pelanggaran hak pasien. Penting banget. Penting banget karena ya gawat juga kalau nggak tahu. Oh, penting banget. Itu kayak 101 banget ketika udah seseorang udah ngerti yang namanya seks gitu kan. Itu harus didampingi dengan pengetahuan tentang alat kontrasepsi, karena kedua hal itu tuh amat sangat berkaitan ya Mbak. Maksudnya dalam artian saling tarik menarik lah gitu. Kita nggak mungkin kan ngerti seks doang, enaknya doang gitu, tapi kita nggak ngerti efek dibalik itu dan imbasnya apa ke kehidupan kita. Ini buatku penting banget, sangat-sangat penting, karena jadi kan sebenarnya sebelum kita mengenalkan mengenai kontrasepsi kan kita harus mengenalkan mereka juga soal seksualitas gitu ya. Salah satunya adalah hubungan seksual itu gitu. Nah cuman kalau aku secara pribadi memandangnya bahwa kita kan tidak bisa membatasi seseorang untuk melakukan aktivitas seksual. Kita nggak bisa mantau dia terus. Yang bisa kita lakukan yaitu menurutku adalah dengan memperkenalkan yang namanya alat kontrasepsi, supaya hal-hal seperti kehamilan di luar pernikahan itu tidak terjadi gitu. Jadi penting banget. Menurut aku ya penting lah, karena ya itu tadi kan salah satu benefitnya adalah untuk menghindari kehamilan yang nggak diinginkan. Karena ya begitu seorang perempuan dia hamil dalam keadaan dia nggak menginginkan anak, kan nanti mentalnya keganggu, finansialnya belum tentu siap gitu, nantinya malah anaknya tumbuhnya nggak di lingkungan yang cukup baik untuk mensupport dia tumbuh gitu kalau menurut aku. Ada keterkaitan yang sangat erat menurut saya antara penggunaan kontrasepsi dengan pendidikan seksualitas di negara kita. Ya, pendidikan seksualitas di negara kita itu kan masih sangat-sangat rendah. Kalaupun ada juga tidak komprehensif. Lebih banyak dipenuhi dengan penyebaran ketakutan gitu ya, dibanding dengan informasi dengan perspektif yang kesetaraan. Nah, saya rasa ini biasanya itu masyarakat khawatir bahwa pendidikan seksualitas itu termasuk pendidikan informasi tentang kontrasepsi ya, itu akan mendorong anak-anak muda untuk semakin melakukan seks bebas. Tapi ya kan kita lihat sendiri kenyataannya, perilaku seks bebas anak muda juga tetap aja nggak berkurang dengan metode yang kita pakai sekarang gitu, dengan tidak memberikan edukasi seksual. Malah anak-anak remaja tersebut melakukan seks bebas tanpa tahu resiko-resiko dan konsekuensinya. Jadi justru malah lebih berbahaya. Ini membuat mereka rentan tertular infeksi menular seksual, kehamilan yang tidak diinginkan, rentan mengalami kekerasan seksual dan lain-lain gitu ya.
Atau pada saat nanti misalkan mereka sudah menikah dan benar-benar membutuhkan kontrasepsi, mereka jadi tidak terdorong untuk berkonsultasi dengan ahli dan justru lebih mendengarkan hoax kata tetangga, kata mertua, atau mencari informasi yang tidak valid di internet. Akibatnya terjadi ketidaksesuaian kebutuhan, ketidaksesuaian kebutuhan dengan KB-nya, KB yang dipilih. Yang ini akan berujung pada akhirnya tidak percaya lagi dengan kontrasepsi dan ya akan berantakan rencana-rencana keluarganya itu, ya. Jadi terakhir, tentu saja saya menilai bahwa informasi tentang kontrasepsi ini sangat-sangat perlu untuk diberikan sejak dari remaja. Bukan untuk membiarkan perilaku seks bebas, tapi justru untuk mengajak anak berpikir kritis dan jauh ke depan tentang masa depan mereka, tentang cita-cita mereka, tentang perencanaan kehidupannya, dan mencegah anak-anak remaja terjerumus dalam siklus kekerasan, perkawinan anak, infeksi menular seksual, dan yang paling penting membuat anak, terutama anak perempuan ya, merasa berdaya atas hidupnya. Nah, terakhir, kita juga jangan lupa bahwa pendidikan seksualitas ini termasuk informasi tentang kontrasepsi ini harus diiringi dengan pemerataan akses pada layanan kontrasepsi dan pelatihan bagi tenaga medis untuk menghentikan tindakan-tindakan diskriminatif, supaya mereka bisa lebih berfokus pada kebutuhan pasien, ya. Karena kan percuma juga kalau masyarakat itu sudah melek informasi tentang kontrasepsi tapi dalam prakteknya barangnya tidak tersedia atau justru tenaga medisnya yang menghalang-halangi aksesnya. Aduh, capek semua Mbak Baby ini. Sudah lama nggak kerja di sawah, jadi capek semua. Sekarang Mbak Baby mau pijet dulu, cari tukang pijet. Terima kasih ya sudah nonton Mbak Baby Bertani edisi kontrasepsi ini. Sampai jumpa di Mbak Baby Bertani episode selanjutnya. Dadah baby-babyku.